Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Apa yang gadis itu rencanakan? Mengambil inisiatif untuk menemuiku? Tapi karena nada suaranya sangat lembut, lebih baik aku melihatnya. Dengan cepat dan tegas, wanita itu dengan cepat terbang dalam seberkas cahaya putih dan langsung terbang keluar dari setting Sun Hall. Tidak lama kemudian, wanita itu tiba di depan gua kediaman Nangong Wan. Dia turun ke tanah dan memeriksa sekelilingnya. Itu tampak biasa dan batasan di luar kediaman gua masih rusak sehingga tidak bisa digunakan. Setelah melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan menuju kediaman gua dengan percaya diri dan memukul pintu batu dengan segel mantra putih, membukanya dengan sendirinya. Wanita pucat itu kemudian dengan tenang berjalan masuk tanpa sepatah kata pun. Saya memberi hormat kepada leluhur bela diri. Seorang wanita muda berpakaian kuning yang berdiri di belakang pintu batu, segera memberi hormat kepada wanita dingin itu begitu dia muncul. Wanita sedingin es itu meliriknya dengan santai dan dengan acuh tak acuh berkata, "Sepertinya kultivasimu telah berkembang sejak terakhir kali aku melihatmu. Sepertinya Anda seharusnya sudah minum pil obat yang saya berikan kepada Anda." Dia kemudian mulai perlahan berjalan lebih dalam ke kediaman gua. Wanita berpakaian kuning itu menundukkan kepalanya dan dengan cepat menjawab, "Terima kasih banyak untuk obatnya, Marshal Ancestor. Murid ini tidak akan berkembang begitu cepat tanpanya." "Bagus kalau kamu tahu. Apakah Suster Bela Diri Junior Nangong melakukan tindakan aneh di kediaman guanya? Katakan padaku, apakah Suster Bela Diri Junior Nangong telah mengambil tindakan aneh belakangan ini?" Wanita muda itu dengan patuh berkata, "Tidak banyak. Selain melihat murid sekte hari ini, dia belum melakukan hal lain." "Tidak. Dia belum melakukan apapun hari ini selain bertemu dengan seorang murid." Wanita muda itu berbicara dengan cermat. "Paman Bela Diri Mulan sudah memberitahuku tentang ini dari jimat transmisi suara. Hadiah apa yang dibawa oleh murid itu? Apa dia sudah pergi?" "Murid itu hanyalah pelayan kelas rendah di sekte itu. Dia sudah pergi beberapa jam yang lalu." Setelah Marshal Ancestor Nangong menerima hadiah itu, dia sebenarnya tampak agak tidak senang. Ekspresi wanita sedingin es itu bergerak setelah mendengar ini. Hadiah macam apa yang membuatnya tidak bahagia? Wanita berpakaian kuning lebih jauh menundukkan kepalanya dan mengucapkan setiap kata dengan penuh pertimbangan. Itu hanyalah alat sihir pedang perak. Marshal Ancestor Nangong merasa tidak nyaman saat melihatnya. Setelah merenung sejenak, wajah wanita yang dingin itu mengungkapkan sedikit keheranan dan berkata, "Kemungkinan besar itu berasal dari seorang kultivator gelandangan yang berteman dengan Suster Bela Diri Junior Nangong saat dia bepergian. Ini bukan sesuatu yang terlalu aneh." Kata-kata Marshal Ancestor memang benar. Ketika Marshal Ancestor Nangong menerima pedang perak, dia menjadi termenung untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengirim jimat transmisi suara ke Marshal Ancestor. Wanita sedingin es itu dengan rasa ingin tahu merenung, sungguh mengejutkan bahwa ini bisa mengubah pikirannya. Dia kemudian dengan santai memerintahkan, "Di masa depan, terus perhatikan tindakan Junior Marshal Sister Nangong. Dengan kultivasinya yang terbatas, jimat tingkat tinggi yang saya miliki seharusnya memungkinkan Anda untuk memata-matai dia tanpa terdeteksi. Selama Anda berkinerja baik dalam tugas ini, saya akan memberi Anda imbalan yang besar." Pada saat itu dikatakan, keduanya sudah tiba di luar aula utama. "Seperti yang Anda perintahkan, leluhur bela diri. Marshal Ancestor Nangong seharusnya menunggumu di aula depan." Wanita berpakaian kuning itu berbicara dengan lembut dan memimpin jalan ke pintu masuk aula. Wanita sedingin es itu awalnya berpikir untuk berhati-hati karena kebiasaan dan memeriksa sekelilingnya sebelum memasuki aula. Namun, ketika dia tiba di depan aula, dia mendengar suara Nangong Wan dari dalam, "Kakak bela diri senior. Masuklah. Saya sudah memikirkan masalah ini, dan saya bisa dengan enggan menyetujuinya, dengan satu syarat. Kamu harus membuat janji." Suaranya terdengar sangat tenang. Wanita sedingin es itu terkejut, dan berjalan masuk tanpa berpikir lebih jauh. Dia berbicara dengan nada yang menyenangkan, "Saudari Bela Diri Junior Nangong. Sangat bagus bahwa Anda akhirnya menyadari. Selama Anda setuju untuk menikahi penatua Wei dari sekte pikiran mengalir, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda ajukan. Dengan bantuan dari Wei Wuya, sekte bulan bertopeng kami akan segera berkembang." Setelah dia berbicara, seluruh aula memasuki pandangannya. Nangong Wan sedang duduk di kursi jerami dan memegang pedang perak halus di tangannya.
Itu dipegang di seluruh tubuhnya dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Seolah-olah dia tidak berbicara beberapa saat yang lalu. Ketika wanita sedingin es melihat ini, dia melangkah maju dan berjalan ke aula besar. Jejak kebingungan muncul di wajahnya dan dia berpikir untuk menanyakan sesuatu lagi pada Nangong Wan. Tapi tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah dan lengannya melesat ke belakang dengan kecepatan kilat. Dia menembakkan cahaya pedang sepanjang 5 inci dari jari-jarinya ke arah tempat wanita berpakaian kuning itu berdiri. Ketika wanita berpakaian kuning menghadapi serangan ini, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuh wanita itu tiba-tiba tenggelam ke dalam batu dalam kilatan cahaya kuning, hanya menyisakan pakaian kuningnya yang compang-camping. Dia segera menembak ke arah aula dengan tubuhnya terbungkus cahaya setelah melihat teknik penghindaran bumi yang fantastis ini. Tapi begitu dia berjalan ke pintu keluar, dia mendengar peluit mendekatinya. Pedang biru sepanjang 10 meter dengan keras menembak ke arahnya dalam upaya untuk membelahnya menjadi 2. Ekspresinya sangat berubah. Dengan jentikan jari-jarinya yang tiba-tiba, seberkas cahaya es sepanjang 10 kaki melesat keluar dan mengenai pedang besar itu. Garis-garis cahaya putih bertemu pedang dalam serangkaian ledakan keras. Dampak dari serangan itu menyebabkan pedang besar dan wanita itu mundur. Wanita sedingin es itu mundur sekitar 10 meter sebelum berhenti. Pedang biru besar itu meredup dan menyimpang menjadi beberapa puluh pedang terbang yang mulai berputar di tempatnya. Perlahan-lahan, sebuah siluet muncul dari dalam pedang yang berputar, memperlihatkan seorang pemuda dengan penampilan yang sama. Dia menatap wanita itu dengan senyum tipis. Ketika wanita itu dengan jelas melihat kultivasi Hanli yang sebenarnya, pupil matanya menyusut. Dia dengan dingin berkata, "Apa yang terjadi?" "Suster bela diri junior Nangong. Siapa dia dan apa doppelganger UR itu?" Wanita itu segera meraih pinggangnya dan mengeluarkan medali komando merah. Hanli mengalihkan pandangannya ke arah medali perintah, dan dengan cemberut berkata, "Medali pembatasan." Dengan mendengus dingin, dia dengan ramah berkata, "Seperti yang diharapkan, Junior Marshal Nangong telah memberitahumu segalanya. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi masalah ini adalah urusan sekte bulan bertopeng. Sebaiknya kau mundur, atau 6 sekte kami akan memburumu." Setelah meletakkan pedang perak dari sebelumnya, dia dengan anggun berdiri dan dengan dingin berkata, "Tidak perlu bagi suster bela diri senior untuk mengucapkan kata-kata menakutkan seperti itu. Saya bukan tanpa teman di 6 sekte. Jika mereka tahu apa yang dilakukan suster bela diri senior kepada sesama anggota sekte, apakah dia akan menerima pedang itu? Dan sementara Anda dapat mengaktifkan teknik pembatasan jantung dengan medali perintah itu, apakah Anda percaya bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakannya?" Segera setelah itu, Nangong Wan meludahkan cincin api, harta ajaibnya, band burung vermilion. Kilatan menyeramkan muncul dari mata wanita sedingin es itu ketika dia mendengar ini. Dia tidak berniat mundur melawan Hanli dan memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia tiba-tiba menggoyangkan lengan bajunya dan melemparkan seberkas cahaya putih dan hitam, 2 pedang terbang. Mereka berputar sekali di sekelilingnya dan mereka tiba-tiba bertambah besar, memanjang hingga 3 meter. Pedang terbang putih itu semurni salju dan memancarkan ki sedingin es yang menusuk tulang. Adapun pedang terbang hitam, ia memiliki panas yang luar biasa dan kadang-kadang berkedip dengan api hitam. Ada sepasang pedang yin yang langka. Wanita itu dengan dingin tertawa dan dengan ringan menggoyangkan medali perintah merah di kepalanya dan menggumamkan beberapa kata ke dalamnya. Lampu merah segera berkedip darinya, perlahan menutupinya dalam lapisan cahaya. Mengamati dengan cermat tindakannya, Hanli langsung berusaha menyelat tanpa berpikir lagi. Lonceng perak kecil sudah berputar di sekitar kepalanya. Di bawah komando gerakan mantra Hanli, bel mulai berdering, menyerangnya dengan gelombang suara perak. Pada saat yang hampir bersamaan, Hanli menyatukan kedua tangannya, mengirimkan seberkas warna merah dan seberkas cahaya biru ke arah 2 pilar terdekat di aula. Saat pembatasan aula diaktifkan, tanah bergetar. Benang lampu merah dan biru mulai muncul dari seluruh aula dan mengikuti gelombang suara perak, menelan wanita sedingin es di tengahnya. Dalam menghadapi serangan yang akan datang ini, wanita itu hanya menunjuk kedua pedangnya. Cahaya hitam dan putih memancar dari pedang saat mereka dengan mudah berputar sekali di udara, langsung melepaskan gelombang ki yang glasial dan panas. Dengan ki putih sedingin es di luar, dan ki hitam yang menghanguskan di dalam, mereka menjadi penghalang cahaya aneh di sekitar wanita itu. Ketika gelombang suara menghantam penghalang, mereka sepenuhnya diserap tanpa jejak. Tapi segera setelah itu, lampu merah dan biru dari batasan aula berhasil menyelimutinya. Nangong Wan mengambil tindakan pada saat itu. Dalam semburan api,
Vermilion Bird Band berubah menjadi bola api besar dan tiba-tiba memancarkan tekanan besar. Kemudian dengan lambaian tangan biasa, cahaya merah redup melintas dari tangannya dan dia menghilang dari pandangan. Jika bukan karena rasa spiritual Han Li yang luas, dia tidak akan terlihat melalui serangan diam-diam Nangong Wan. Setelah dengungan meredam, cahaya redup tiba-tiba mengungkapkannya dalam ledakan warna-warni. Dengan tanda bahaya terpancar di wajahnya, dia berkata, "Tidak kusangka kamu akan menggunakan duri pembunuh iblis untuk melukaiku. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Saya selalu berpikir bahwa Junior Martial Sister telah menggunakan semuanya. Saya tidak menyangka Anda berhasil melestarikannya." Wanita itu tampaknya entah bagaimana menderita pukulan berat tetapi vitalitasnya masih kuat. Han Li tahu bahwa dia hanya mengalami cedera ringan dan Nangong Wan hanya bermaksud untuk mengganggu penggunaan medali pembatasan oleh wanita dingin itu. Setelah Han Li mengaktifkan pembatasan di aula, dia membalik tangannya dan gunung seribu lapisan yang gelap gulita di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat menabrak gunung dengan segel mantra yang terbentuk dengan cepat. Tanpa terjebak sejenak oleh pembatasan, Vermilion Bird Band menembak ke arah wanita yang dingin itu sebagai bola api. Tetapi pada saat itu, 8 ular piton api setebal lengan yang ganas menjadi terjerat dengannya. Lautan api yang menderu segera muncul di aula. Pada saat itu, gunung itu telah meluas hingga 20 meter tingginya. Tepat ketika Han Li hendak memerintahkan harta karun itu, dia melihat seberkas cahaya pelangi setebal mangkuk keluar dari lautan api. Baik itu api atau cahaya, apapun yang terkena sinar cahaya tidak dapat menahannya. Klans tiba-tiba naik peringkat, dan seberkas cahaya tiba-tiba berhenti di cincin pita Vermilion yang berputar dan menguncinya sepenuhnya. Cermin stasis cahaya. Han Li menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Sebelum wanita itu tiba, Nangong Wan memberi Han Li penjelasan umum tentang teknik dan harta kakak bela diri seniornya kepada Han Li, memberinya lebih banyak kesempatan bagi Han Li untuk menyerangnya. The Light Stasis Mirror adalah harta kuno yang Nangong Wan telah sebutkan paling banyak di antara harta senior Martial Sister-nya, dan juga di antara yang paling fantastik. Azure Stasis Mirror yang dilihat Han Li selama ujian dengan darah dan api kemungkinan besar adalah replika dari harta karun kuno ini. Meskipun hanya memiliki 1/100 dari kekuatannya, alat ajaib itu masih terkenal di kalangan kultivator kelas rendah sebagai alat ajaib yang termasuk yang terbaik. Pembatasan biru dan api telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh kekuatan sinar cahaya yang luar biasa, membuat mereka benar-benar tidak efektif. Akibatnya, wanita sedingin es itu muncul kembali sekali lagi. Di dalam penghalang hitam putihnya, dia memegang cermin di satu tangan dan membentuk gerakan mantra dengan tangan lainnya. Tatapan Han Li berkedip dan jatuh ke cermin terkenal yang ada di tangannya. Cermin itu tidak besar dan tampak sama dengan Azure Stasis Mirror. Namun, cahaya gelap gulita bersinar dari tubuhnya yang meninggalkan kesan yang sangat menakutkan bagi mereka yang melihatnya. Adapun sinar pelangi cahaya yang dipancarkannya, itu menciptakan kontras yang begitu keras yang dibuat dari pemandangan yang aneh. Tangan yang membentuk gerakan mantra berlumuran darah, dan medali pembatasan yang awalnya dipegang telah menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar tak terduga bagaimana dia terluka melalui penghalang. Devil's Flying Thorn ini cukup efektif. Dengan harta sihir berikat Nangong Wan tertahan oleh cermin, Han Li tidak diam saja. Dia diam-diam menunjuk ke gunung hitam, dan menghilang dengan gemetar samar. Sesaat kemudian, itu muncul kembali di atas wanita yang dingin dan mulai jatuh dengan momentum yang luar biasa. Wanita itu mengejek dan sedikit menyesuaikan arah cermin stasis cahayanya sambil memukulnya dengan segel mantra dari tangannya yang bebas. Tiba-tiba, sinar cahaya yang ada sedikit bergetar dan sinar bercabang yang lebih ramping melesat keluar dari cermin ke arah gunung hitam. Melampaui kecepatan suara, sinar menembus udara dalam upaya untuk menahan jatuhnya gunung hitam. Sudah siap bahwa dia tidak akan dapat dengan mudah berhasil, dia mencengkeram kedua tangannya dalam gerakan mantra tanpa berpikir lebih jauh. Gunung hitam yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara dan berputar sekali sebelum mengeluarkan awan besar cahaya hitam dari bawahnya, tepat pada waktunya untuk menghentikan berkas cahaya sebelum menyerang. Awan cahaya hitam menyelimuti seberkas cahaya pelangi segera setelah muncul, mengalir ke bawah untuk menyerang penghalang wanita sedingin es itu. Lapisan hitam penghalang bergetar dan mulai membuat ki spiritual tubuhnya menjadi kacau, hampir menyebabkan pancaran cahaya dari cermin menyebar. Siluet wanita itu menjadi redup dari balik penghalang cahaya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut biru ki ke cermin tanpa berpikir lebih jauh. Dengan kekuatan yang diperkuat, cahaya pelangi menghilang menjadi kabut dan menghentikan gunung hitam dan auranya turun lebih jauh. Konfrontasi antara kedua kekuatan itu akhirnya menghasilkan serangkaian ledakan yang teredam. Semangat Nangong Wan dibangunkan oleh pemandangan kebuntuan,
dan dia tiba-tiba menginginkan cincin burung vermilion yang dibatasi ukurannya sangat berfluktuasi. Itu menjerit dengan tangisan Phoenix saat berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Untuk sementara waktu, keduanya bergandengan tangan untuk menahan kakak bela diri senior Nangong Wan. Tentu saja, ketiganya tidak hanya mempertahankan kebuntuan ini, mereka juga saling mengamati tindakan satu sama lain. Han Li adalah yang pertama bergerak, menampar pinggangnya dan memanggil kantong binatang roh. Dengan dengungan keras, kumbang emas berkilau yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara dan membentuk awan emas yang jahat. Nangong Wan diikuti dengan mengucapkan mantra dalam irama lagu dunia lain. Sebuah penghalang merah besar tiba-tiba muncul 1 meter di atas kepalanya. Penghalang itu bersinar dengan cahaya cair yang berangsur-angsur menjadi sangat terang. Wanita sedingin es itu tiba-tiba melemparkan cermin di tangannya ke atas dan menepuk kedua tangannya, memanggil bendera segitiga kecil ke dalam genggamannya. Terlepas dari persiapannya, dia masih dengan muram berkata, "Cahaya inkarnasi divine. Junior Marshal Nangong, Anda benar-benar tidak menahan diri. Kamu berani menggunakan ini." Meskipun dia menemukan gerombolan serangga emas itu agak aneh, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia jelas tidak terbiasa dengan kumbang pemakan emas. Mengenakan senyum tipis di wajahnya, Nangong Wan berkata, "Jika suster bela diri senior tidak ingin bertarung dengan nyawanya di telepon, maka serahkan medali pembatasan jantung berlawanan dan biarkan kami." Wanita dingin itu mendengus dan niat jahat muncul di wajahnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan pedang kecil berwarna merah darah. Pedang itu hanya beberapa inci panjangnya tetapi tubuhnya berkilau dengan cahaya merah yang menyilaukan dan seutas ki hitam samar-samar berkeliaran di sekitar tubuh pedang itu. Begitu pedang itu muncul, pedang itu mulai bergetar atas kemauannya sendiri, memenuhi udara di aula dengan aroma darah. Senyum menghilang dari wajah Nangong Wan dengan munculnya pedang crimson kecil dan dia dengan dingin menatap kakak bela diri seniornya. "Pedang iblis darah. Sejak kapan Anda mendapatkan harta jahat itu? Apakah Anda tidak takut dengan serangan balik yang jahat? Jangan khawatir. Dengan artefak ini, saya akan mengalahkan Anda begitu cepat sehingga tidak akan ada peluang untuk serangan balik yang jahat. Tapi sekarang, saya akan meminta Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar tidak mau menikahi Wei Li Chen untuk kemakmuran sekte? Jika Anda masih tidak mau, saya akan membuat pedang setan darah menjadi gila. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuan saya untuk menahan kekuatannya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu." Suara wanita sedingin es itu penuh dengan kepastian. Han Li melirik Blood Devil Saber tanpa banyak perhatian dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun. Bahkan jika Wan Er bersedia mengorbankan dirinya untuk sekte bulan bertopeng, aku tidak akan mengizinkannya. Kamu akan menghentikan kebodohan ini. Dan siapa Anda? Tampaknya kultivasi dan kemampuan Anda tidak lemah, tetapi saya tidak ingat jiwa baru lahir yang sebanding dengan deskripsi Anda. Mungkinkah Anda seorang kultivator Naschen Soul yang baru naik? Tetapi untuk memanggilnya dengan cara yang tidak menyenangkan seperti Wan Er? Kamu pasti menjadi alasan dia tidak mau menikahi Wei Li Chen selama ini." Dengan kilatan dingin bersinar di matanya, kakak bela diri senior Nangong Wan menatap Han Li dengan niat membunuh. Han Li menanggapi kakak bela diri senior Nangong Wan dengan nada tidak tergesa-gesa. "Tidak masalah siapa saya, tapi itu penting mengapa Anda begitu keras kepala. Berikan saja medali pembatasan jantung berlawanan kepada kami dan kami akan segera membebaskanmu. Adapun pedang iblis darah, saya tidak perlu takut dari itu meskipun tidak mengetahuinya. Akan lebih baik jika Anda tidak mengandalkannya." Wanita sedingin es itu dengan sinis menatap Han Li dan melengkungkan bibirnya. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika Anda tahu tentang pedang iblis darah, Anda tidak akan berani berbicara begitu berani. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan melihat apakah suster bela diri junior Nangong berubah pikiran." Segera setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dan membusungkan kabut besar esensi darah ke pedang crimson kecil dan mencengkeram tangannya dengan segel mantra. Dalam kilatan cahaya merah terang, pedang kecil itu tumbuh hingga 1 meter panjangnya, mengembangkan penampilannya yang jahat dan berdarah. Aroma darah yang dipancarkannya menjadi semakin menjijikkan dan menyebar juga. Wanita sedingin es itu kemudian meraih gagang pedang tanpa banyak perhatian, dan dia mulai memelototi dengan cahaya yang cemerlang saat dia mulai menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang crimson. "Cepat bertindak. Kita tidak bisa membiarkan dia menyerang lebih dulu." Tidak dapat mempertahankan ketenangannya, Nangong Wan berteriak ketakutan kepada Han Li. Dia tahu banyak tentang menakutkannya pedang iblis darah dan tidak bisa terlalu percaya diri dengan kata-kata Han Li. Sebelum dia bisa menyelesaikan kondensasi cahaya inkarnasi divine-nya,
dia menunjuk ke penghalang cahaya besar di atas kepalanya. Kubah cahaya bergetar dan mulai berputar dengan cepat. Sesaat kemudian, cahaya hijau zamrud yang indah terbang ke arah wanita dingin itu dalam sekejap. Ketika wanita dingin melihat ini, dia dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan bendera segitiga. Ketika bendera itu lepas dari tangannya, itu berubah menjadi awan besar kabut hijau yang menakutkan saat mencegat serangan itu. Begitu sinar cahaya zamrud menghantam kabut hijau, seekor naga banjir tiba-tiba muncul dari cahaya zamrud. Naga banjir tiba-tiba menang dalam perjuangan dan menerobos kabut dalam upaya untuk membubarkannya. Tapi seperti penyakit ulet, lapisan kabut menempel pada naga banjir dan mencegahnya lepas. Namong Wan meringis saat melihatnya, dan wanita sedingin es itu mengungkapkan sedikit kegembiraan. Wanita sedingin es itu kemudian menyapu udara dengan pedang crimson dan menebaskan pedang itu ke kepala Han Li. Fluktuasi spasial segera mengikuti, membawa gelombang pedang Qi selebar 3 meter ke arahnya. Pedang Qi berwarna merah tua dan memamerkan aura jahat yang tidak menyenangkan saat memotong tanpa menahan diri. Setelah wanita es itu menghabiskan sebagian besar kekuatannya dalam serangannya, kulitnya semakin memerah beberapa kali dalam sekejap. Kemudian dalam sekejap cahaya, pedang crimson itu kembali ke ukuran aslinya yang kecil. Saat pedang Qi melakukan perjalanan di udara, Qi spiritual terdekat mengalir ke depan dengan kekuatan 1000 aliran, menyeret pedang darah Qi ke depan dan menyembunyikannya. Han Li hanya bisa merasakan tubuhnya menegang dan tiba-tiba merasa tubuhnya terbelenggu. Apalagi menggunakan teknik apapun, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia hanya bisa menatap pedang Qi yang perlahan berjalan ke arahnya. Kulit Namong Wan berubah pucat pasi saat melihat ini, dan kakak bela diri seniornya hanya menyeringai. Keduanya percaya bahwa Han Li akan menemui malapetaka besar. Han Li hanya menarik napas dalam-dalam sambil menatap pedang darah Qi. Dengan guntur berdering dan cahaya keemasan berkelap-kelip liar, jaring petir emas samar muncul di sekitar Han Li. Wanita dingin itu tercengang melihat pemandangan itu. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, pedang darah Qi menghantam jaring petir. Sebuah ledakan besar terdengar saat petir Divine dan darah Qi bertabrakan. Meskipun pedang Qi yang sombong mencoba untuk menembus jaring emas, itu tidak mampu memutuskan untaian petir yang tipis. Sebaliknya, jaring emas secara bertahap melilitnya seolah-olah itu adalah ikan. Kemudian, jaring Divine Devil Bane Lightning di sekitar Han Li menghilang saat dengan cepat bergerak untuk membungkus pedang Qi. Han Li melirik pedang Qi yang menahan kilat di udara dengan sedikit keheranan. Divine Devil Bane Lightning tampaknya dengan cepat dikonsumsi dalam perjuangannya untuk menahan pedang Qi meskipun memiliki sifat penangkal yang jahat. Seandainya dia tidak melepaskan sepertiga dari cadangan petirnya, sangat mungkin dia tidak akan mampu menahan pedang Qi yang jahat ini. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia bahkan menemukan harta iblis dao jahat yang tidak bisa dia taklukkan dengan mudah dengan Devil Bane Lightning. Tetapi jika ini terus berlanjut, baik pedang darah Qi dan Lightning Devil Bane kemungkinan akan menyebar. Ini bukan sesuatu yang akan dia izinkan. Dengan pemikiran itu, Han Li mengangkat tangannya dengan ekspresi cemberut, dengan keras melepaskan 2 sambaran petir yang sangat padat ke jaring petir yang sudah menahan pedang merah Qi. Dengan kekuatan yang diperkuat, petir emas mampu mengalahkan pedang Qi, hanya menyisakan awan kecil kabut merah di udara. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li menunjuk ke petir emas di udara, dan membuatnya benar-benar membungkus dan memadatkan kabut emas menjadi bola seukuran kepalan tangan emas. Setelah itu jatuh ke dalam genggamannya, dia tanpa ekspresi melirik wanita di seberangnya. Adegan itu membuat wanita sedingin es itu benar-benar tercengang dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Namong Wan juga terkejut sampai mulutnya sedikit terbuka. Melihat kekuatan penuh dari pedang iblis darah yang dibuat tidak efektif adalah di luar keyakinan bagi kedua wanita itu. Sejak pedang ini muncul di selatan surgawi, tidak diketahui apakah itu harta kuno atau harta ajaib. Pedang ini mirip dengan harta sihir biasa yang dapat disimpan di dalam tubuh seseorang, tetapi pedang itu tidak mampu dimurnikan oleh pemiliknya seperti harta karun kuno. Meskipun demikian, itu masih mampu menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Kecuali seseorang menghindari tebasan spasial pedang sebelumnya, tidak ada metode untuk memblokirnya. Setiap teknik atau harta sihir yang digunakan untuk memblokir serangan kemungkinan besar akan terbelah menjadi 2. Adapun pengguna pedang, kecuali mereka menggunakan sejumlah besar esensi darah dan vitalitas untuk mengaktifkannya, mereka harus waspada terhadap serangan Qi jahat. Ini karena esensi sejati tubuh menjadi semakin tercemar oleh esensi iblis semakin lama pedang digunakan. Jika terlalu banyak esensi iblis terakumulasi, seseorang akan mengalami serangan balik Qi iblis. Mereka akan kehilangan rasionalitas dan berubah menjadi iblis yang mengamuk sampai kematian mereka. Hanya ada beberapa dari artefak iblis ini di seluruh selatan surgawi.
Itu bisa dikatakan sebagai nama yang ditakuti dan dikagumi. Tepat setelah Han Li membubarkan pedang darah Qi, dia mengambil tindakan tanpa menunggu kedua wanita itu pulih dari keterkejutan mereka. Dengan peluit keras, dia membuat kumbang pemakan emas yang berkerumun di atasnya mengaum dan membanjiri ruangan saat mereka menyerbu ke arah wanita sedingin es itu. Han Li telah membangunkan wanita sedingin es itu dari pingsannya. Dalam alar marah, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang perak kecil dari mulutnya dan dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Pedang perak bersinar cemerlang dan menciptakan penghalang cahaya perak yang menyilaukan. Dengan letupan tiba-tiba, pedang perak itu bergetar dan menembakkan lebih dari 1000 helai cahaya perak menuju kawanan kumbang emas yang datang dari dalam penghalang. Benang padat pedang. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut. Jadi ternyata kakak bela diri senior Nangong Wan awalnya adalah seorang kultivator pedang. Tidak heran mengapa dia memiliki begitu banyak harta sihir tipe pedang. Pada saat berikutnya, benang perak menghantam awan serangga emas. Dengan ledakan keras, cangkang emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menipiskan sebagian besar kawanan itu. Lubang-lubang tertinggal di awan kumbang dari tempat benang pedang perak mengenainya. Hati Han Li tenggelam saat melihatnya. Apakah kumbang pemakan emasnya saat ini masih tidak mampu bersaing dengan para kultivator Naschen Soul? Dia telah menghabiskan waktu dan upaya yang sangat cermat untuk mengembangkannya. Wanita sedingin es itu merasa lega atas hasil pemogokan itu. Dengan beberapa gelombang serangan lagi, seluruh kawanan serangga aneh ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Tampaknya tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Namun, kekecewaan Han Li segera tergantikan dengan kegembiraan. Kumbang yang jatuh dari serangan itu mulai bergerak sekali lagi. Dengan jeritan, mereka mulai terbang sekali lagi dan mengikuti kumbang lainnya menuju wanita sedingin es itu. Pada saat itu, teriakan Phoenix tiba-tiba terdengar dari kabut hijau dan pancaran 1000 matahari tiba-tiba bersinar dan dengan bersih menyebarkannya untuk mengungkapkan bulan merah terang dari dalamnya. Bulan berkilauan dengan cahaya sebelum bergegas menuju penghalang wanita sedingin es itu. Ekspresi wanita sedingin es itu sangat berubah. Tiba-tiba, penghalang cahaya mulai berputar di sekelilingnya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam putih saat dia berusaha melarikan diri dari aula. Setelah percakapan ini, wanita itu akhirnya menyadari bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi Han Li dan Nangong Wan bersama-sama. Karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri dari kediaman gua dan menahan keduanya begitu dia mengumpulkan bala bantuan. Sementara Han Li dan Nangong Wan sangat tangguh, mereka tidak bisa melawan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte bulan bertopeng. Dan begitu dia tiba di luar, dia akan dapat mengaktifkan formasi penjaga sekte bulan bertopeng dan menjebak keduanya di dalam. Lampu merah berdenyut dari langit-langit, tapi tidak terputus, hanya beberapa potongan batu lepas yang jatuh. Wanita es itu tercengang. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, atapnya berkilauan dengan cahaya dan segerombolan kumbang hitam, emas, dan perak muncul darinya. Berdengung, mereka dengan cepat berkumpul di tengah ruangan dan membentuk perisai 3 warna. Dalam alarm wanita sedingin es itu, dia melambaikan tangannya tanpa berpikir lebih jauh, memanggil jimat perak di antara jari-jarinya. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan oleh kakak perempuan seniornya. Ekspresinya segera tenggelam dan menampar kantong penyimpanannya daripada menggunakan cahaya inkarnasi divine. Sebuah bendera merah kecil muncul di tangannya dan dia segera melemparkannya ke tanah. Wanita dingin itu melambaikan tangannya dan mengaktifkan jimat di tangannya. Jimat itu terbang dari tangannya yang diselimuti bola cahaya kuning dan melesat ke langit-langit seperti bintang jatuh. Cahaya kuning menembus perisai besar seolah-olah tidak ada apa-apa di sana dan langsung terbang menuju langit-langit aula. Tetapi pada saat yang sama, Nangong Wan telah selesai mengucapkan mantra dan mengaktifkan batasan tersembunyi di kediaman guanya. Seluruh aula mulai bersinar dengan lampu merah, mengelilingi semua permukaan dalam penghalang cahaya yang menyilaukan, termasuk langit-langit. Seolah-olah musuh dari bintang jatuh wanita es itu, bintang jatuh itu segera berhenti bergerak begitu menabrak penghalang cahaya seolah-olah disegel ke atasnya. Hamparan besar cahaya merah kemudian berkumpul dan melilitnya. Kakak bela diri senior Nangong Wan tercengang dengan perubahan mendadak ini, tetapi sebagai seorang kultivator yang sangat berpengalaman, dia segera menyadari batasan apa ini. Dia segera menjentikan jarinya dengan ekspresi cemberut, meluncurkan tebasan pedang putih dingin menusuk tulang dari tangannya. Itu berputar sekali di sekitar jimat yang diselimuti dan dengan cepat menyebarkan lampu merah yang memenjarakannya. Wanita dingin itu senang dengan hasilnya. Dalam kilatan cahaya kuning, dia segera terbang menuju langit-langit melalui lubang cahaya merah yang tersebar. Tapi begitu dia tiba di tengah jalan, cahaya ungu tiba-tiba melintas di depannya.
Sesuatu tiba-tiba menyelimutinya dan dengan paksa menyeretnya menjauh dari langit-langit aula. Dengan tawa ringan, siluet putih muncul secara kabur, memperlihatkan seorang wanita muda berpakaian putih. Silvermon tiba-tiba muncul dari langit-langit dan menggenggam benang ungu transparan di tangannya. Ujung benang ungu yang lain mengarah langsung ke tubuh wanita yang sedingin es itu. Pada saat itu, suster bela diri senior Nan Longwan menemukan bahwa tubuhnya diselimuti jaring benang ungu berkilau. Benang itu hampir tidak terlihat oleh mata. Dalam alar marah wanita es itu, dia menjentikan jarinya tanpa berpikir lebih jauh, menembakkan lebih dari 10 garis pedang ki hitam putih. Segera setelah itu, dia melanjutkan dengan menyemburkan api hijau pekat dari mulutnya ke jaring ungu. Cahaya ungu berkembang dari jaring. Tetapi terlepas dari apakah itu api hijau atau pedang hitam putih ki, mereka tidak mampu melukai benang ungu sedikit pun. Wanita sedingin es itu menjadi benar-benar bingung dengan pemandangan itu. Tepat ketika dia memutuskan untuk menghabiskan banyak vitalitas untuk menggunakan teknik rahasia, Silvermon tersenyum dan menarik benang ungu, mengucapkan kata, "Tahan." Jaring yang awalnya longgar segera mengencangkan dan sepenuhnya membelenggu wanita yang dingin itu, benar-benar mencegahnya membuat gerakan sekecil apapun. Wajah wanita itu menjadi merah darah. Sejak dia memadatkan Naschen Soul, dia selalu dihormati dengan hormat. Dia tidak pernah terjebak dalam situasi seperti ini, terutama sejak dia memasuki pertengahan tahap Naschen Soul. Dengan kemarahan yang memalukan, kilatan dingin muncul di matanya saat seluruh tubuhnya bersinar indah dengan cahaya. Dalam sekejap, cahaya itu dengan keras melonjak menjadi 2 kali lipat ukurannya dan mulai samar-samar mengandung semburat merah samar. Ketika Silvermon melihat ini, senyumnya menghilang dan dia tahu segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Tapi saat dia memerintahkan Purple Cloud Lodge untuk melepaskan semua Jadesun True Fire-nya, Nang Longwan mengiriminya transmisi suara, "Jangan ganggu dia. Serahkan dia padaku." Begitu dia mengatakan ini, bulan merah terangnya terbang dari bawah dan menyelimuti wanita sedingin es di dalamnya. Bulan buru-buru berputar dan segera mulai beriak, memenuhi aula dengan siluet dirinya sendiri. Saat Han Li menatap bulan yang berputar-putar dari bawah, dia terkejut menemukan pikirannya benar-benar terguncang dan fokusnya rusak. Tidak heran mengapa wanita sedingin es itu merasa sangat takut terhadap cahaya inkarnasi Divine Nang Longwan. Setelah bulan berputar selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Nang Longwan akhirnya berhenti. Wajahnya pucat karena kelelahan. Kemudian dengan lambaian tangannya, bulan vermilion tersebar menjadi cahaya bintang dengan ledakan ringan. Kakak bela diri seniornya muncul kembali dari dalamnya saat dia melayang di udara, masih tertahan oleh Purple Cloud Lodge. Namun, ki spiritual di tubuhnya menjadi sangat tenang dan dia tetap tidak sadarkan diri dengan senyum aneh di wajahnya. "Apa ini?" Han Li dengan bingung berkata. Dengan sedikit warna kembali ke wajahnya, Nang Longwan tersenyum, "Mereka yang terperangkap oleh cahaya inkarnasi Divine saya tidak dapat melarikan diri darinya, bahkan jika mereka memanifestasikan jiwa baru lahir mereka. Teknik ini juga memiliki efek sihir yang sangat kuat. Pikiran kakak bela diri senior saya telah hilang ke cahaya Divine untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkannya." Han Li menggosok hidungnya dan berkata tanpa daya, "Tidak mengherankan jika kakak bela diri senior Anda sangat takut akan hal itu. Ia mampu mencegah bahkan jiwa yang baru lahir untuk bermanifestasi. Namun, tidak perlu melalui metode merepotkan seperti itu jika kita tidak perlu membuatnya tetap hidup. Metode mematikan akan jauh lebih mudah." Nang Longwan menghela nafas dan memaksakan sebuah senyuman. "Membasmi kakak bela diri seniorku, tetua sekte, tidak dapat diterima. Karena saya berencana untuk mengikuti Anda, sekte bulan bertopeng akan mengalami pukulan pada kekuatannya. Jika kita membunuhnya juga, sekte akan menjadi lumpuh. Grand Elder sekte bulan bertopeng yang lalu telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Meskipun saya tidak bisa mengorbankan diri saya untuk sekte, saya tidak bisa membawa diri saya untuk menghancurkannya." Han Li tersenyum kecut dan berkata, "Tapi kakak perempuan seniormu pasti tidak memperlakukanmu dengan lembut saat dia menyerangmu dan membatasimu. Itu tidak masalah. Karena saya telah menyelamatkan hidupnya, saya dapat mempertimbangkan hutang kepada Master Sekte sebelumnya dilunasi. Saya tidak akan merasa tidak nyaman nanti ketika saya pergi dengan Anda. Namun, pertempuran terakhir benar-benar berbahaya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa suster bela diri senior memiliki artefak iblis yang menantang surga seperti pedang setan darah. Itu hampir mengarah pada hasil yang menghancurkan. Seandainya saya mengetahui hal ini sebelumnya." Nang Longwan berkedip cerah dan dia memasang ekspresi minta maaf. Namun, Han Li hanya tersenyum dan tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. "Bukan apa-apa.
Bukankah pedang iblis darah tidak mampu melukaiku? Bagaimanapun, ayo cepat dapatkan medali pembatasan dan pergi. Nangongwan mengangguk sebagai jawaban. Silvermoon dengan patuh menjabat tangannya untuk mengurai Purple Cloud Lace dari wanita es itu. Nangongwan mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan belak-belakan mengetuk beberapa tempat di tubuh kakak bela diri seniornya, menempatkan beberapa batasan di atasnya. Dia kemudian meraih kantong penyimpanan hijau tua di pinggangnya dan dengan lembut membukanya. Kemudian dalam kilatan cahaya terang, setumpuk barang muncul di lantai. Ketika Han Li melihat ini, dia dengan penasaran berjalan mendekat. Medali pembatasan jantung cukup mudah ditemukan. Nangongwan dengan cepat mengambilnya ke tangannya sambil tersenyum. Adapun Han Li, dia dengan cepat menyapu pandangannya melewati tumpukan dan tiba-tiba memberi isyarat sebuah cincin kecil yang indah ke tangannya. Itu benar-benar gelap dan tanpa cahaya. Han Li mengerutkan kening dan membawa benda itu ke matanya dan mulai memeriksanya. Nangongwan dengan heran berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan itu?" "Sepertinya hanya alat sulap biasa." Han Li terkekeh dan tiba-tiba menampar kantong penyimpanannya, memanggil kotak giok ke tangannya. Kotak itu kemudian terbuka dalam kilatan cahaya biru, memperlihatkan cincin hitam pekat yang identik. Nangongwan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Han Li menyatukan kedua cincin itu dan merasa bahwa keduanya sama-sama tidak memiliki ki. Dia kemudian meletakkan kedua cincin itu kembali ke dalam kotak sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Nangongwan tersenyum manis dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat pikirannya mulai mengembara. Kemudian tidak memperhatikan tumpukan barang yang besar, dia berjalan menuju kakak bela diri seniornya. Dengan kilatan cahaya merah bersinar dari tangannya, Nangongwan dengan gesit menyentuh kepala senior martial sisternya sebelum menutup matanya dalam diam. Ketika Han Li melihat ini, dia diam-diam berjalan dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Nangongwan membuka matanya dan mengangkat tangannya, memperlihatkan pedang iblis darah dalam genggamannya. Nangongwan melirik pedang hanya sesaat sebelum melemparkan artefak iblis ke Han Li. Artefak iblis ini sangat kuat dan terbukti menjadi ancaman besar terhadap kita, jadi sebaiknya bawa bersama kita. Meskipun saya tidak dapat menggunakan item ini, Anda dapat menahan harta ini dengan kilat emas Anda. Biarkan di tanganmu. Meskipun Han Li tidak tahu detail lengkap pedang setan darah, dia tahu reaksi iblis-iblisnya. Dia dengan cepat menyimpannya, tidak berharap Nangongwan menggunakan artefak iblis yang berbahaya. Adapun barang-barang lainnya seperti cermin stasis cahaya dan harta karun lainnya, Nangongwan tidak punya niat untuk mengambilnya. Sepertinya dia ingin menyelamatkan sedikit wajah bela diri seniornya. Belum lagi bahwa Light Stasis Mirror menjadi terkenal saat berada dalam kepemilikan wanita ini. Jika orang lain mengetahui bahwa itu telah diambil, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Pada saat itu, Nangongwan memegang jimat pembatas di tangannya dan dengan lembut meremasnya. Dalam sekejap lampu merah, ia melepaskan seutas ki hitam bertinta sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Dengan semangat tinggi karena melarutkan pembatasan, Nangongwan dengan manis tersenyum. Pembatasan mengandung jantung sudah larut. Tetapi sebelum kita pergi, saya harus meninggalkan pesan untuk kakak bela diri senior saya. Han Li tidak mengangkat oposisi padanya. Nangongwan kemudian mengeluarkan slip giok putih dan dengan anggun meletakkannya di dahinya. Slip giok berkilau dengan serangkaian cahaya sebelum rasa spiritual Nangongwan mulai meninggalkan pesan di slip giok. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, dia menempatkan slip giok di tumpukan barang yang tersisa di lantai. Dia kemudian menempatkan mereka semua di kantong penyimpanan wanita es dan meletakkannya kembali di pinggang wanita es. Nangongwan tersenyum pada Han Li dengan sedikit malu. "Ayo pergi. Saudari bela diri senior masih di bawah pengaruh cahaya inkarnasi ilahi saya. Itu akan membuatnya lebih dari sehari untuk membebaskan diri." Ketika Han Li melihat ekspresi lembut Nangongwan, hatinya mulai bergerak. Dia dengan lembut menariknya mendekat dan mereka terbang keluar aula dalam seberkas cahaya. Di sebuah gunung kecil tanpa nama di perbatasan negara Beiliang, Nangongwan berdiri di bawah pohon kuno dan mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Mengapa Anda meminta saya untuk pergi sendiri ke Drifting Cloud Sect?" Han Li berdiri bahu-membahu dengan Nangongwan. Dia perlahan berkata, "Selirku dan kakak bela diri senior Kulu masih tetap berada di kota melonjak karena beberapa alasan. Saya rasa itu mungkin ada hubungannya dengan invasi Moulan. Karena keduanya terkait dengan saya tidak bisa kembali sendiri. Saya tidak punya pilihan selain memeriksa mereka." Nangongwan melirik Han Li dengan ekspresi tidak senang dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku akan pergi denganmu." "Mengapa saya harus pergi sendiri?" "Wan Er, Anda seorang pembudidaya dari sekte bulan bertopeng.
Akan ada banyak pembudidaya kelas tinggi di Serikat Sembilan Bangsa yang akan mengenali Anda. Meskipun saya sudah mengajari Anda teknik penampilan-penampilan, mereka yang memiliki kultivasi lebih besar dari Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat melalui penyamaran Anda. Akan lebih baik bagi Anda untuk kembali ke Drifting Cloud Sect terlebih dahulu. Nangongwan mengerutkan hidungnya dan dengan cemas berkata, "Tapi kau sudah menyinggung sekte bulan bertopeng kami dan sekte pikiran yang mengalir. Saya merasa tidak nyaman bahwa Anda masih menuju ke Soaring Heaven City." Hanli tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Ini tidak seperti Anda belum melihat apa yang saya mampu. Mungkin ada banyak orang dengan kultivasi yang lebih besar dari saya di Surgawi Selatan, tetapi ada beberapa yang bisa menjebak dan membunuh saya. Selain itu, saya adalah penatua dari Drifting Cloud Sect. Dan dengan serangan penuh invasi Moulan terhadap Serikat Sembilan Bangsa, mereka tidak akan berani ikut campur. Selain itu, saya rasa kakak bela diri senior Anda akan mengikuti apa yang Anda sarankan sebagai alasan hilangnya Anda. Kalau tidak, urusannya dengan Wei Wuya akan berubah menjadi lebih buruk. Hampir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kamu tahan, aku tidak akan menghalangi kamu, tetapi kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Agar kamu sedikit lebih aman, aku akan menyerahkan harta ini kepadamu." Melihat bahwa Hanli telah mengambil keputusan, dia berkata sedikit dan menampar kantong penyimpanannya. Dia kemudian dengan tenang menyerahkan syal bordir ke Hanli. Hanli merasakan ki spiritual yang aneh dari syal dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Apa ini?" Nangongwan dengan hangat menjelaskan, "Ini adalah harta karun kuno tanpa nama yang kebetulan saya temui saat bepergian. Sangat nyaman untuk digunakan dan akan bergerak sesuai dengan pikiran Anda. Anda mungkin menghadapi bahaya di perjalanan Anda. Aku akan merasa kurang khawatir jika kamu memilikinya di sisimu." Hanli menjadi diam dan menatap mata Nangongwan yang cair untuk waktu yang lama sebelum melihat wajahnya yang memerah. Dia kemudian mengambil item itu dengan senyum dan dengan hati-hati menyimpannya. Ketika Nangongwan melihat ini, dia juga tersenyum tipis. Segera, sesuatu yang lain datang ke pikiran dan dia mengeluarkan liontin batu giok merah yang berkilau. Ornamen penolak api ini adalah tanda yang sering kubawa. Meskipun saya tidak suka terikat dengan urusan eksternal, ada suatu waktu di mana saya telah mengambil beberapa murid atas nama karena minat yang lewat. Meskipun mereka mengenali saya sebagai tuan mereka, mereka bukan murid sekte bulan bertopeng. Ada dua yang saat ini membuka toko di Soaring Heaven City. Jika Anda membutuhkan bantuan, serahkan token ini kepada mereka, dan mereka akan mengikuti instruksi Anda." Dia kemudian membisikkan nama kedua murid ini. Hanli merasakan sedikit kehangatan dan sentimen dan diam-diam memasukkan nama-nama itu ke memori. Sudah lama sejak dia mengalami kekhawatiran orang lain. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.